warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mereview hasil analisis buku saya yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya menggunakan buku online karena situasi sedang pandemi, jadi kita nggak bisa nyari buku. Langsung aja. Di sini kita akan menganalisis buku tersebut yang topiknya adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sekarang saya akan menjelaskan isi materi dari buku yang saya analisis ini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancur leburnya seluruh isi yang ada di bumi ini dan akhir dari segala kehidupan yang ada di alam semesta. Hari kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil seperti contohnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Nah, kalau kiamat kubro adalah kiamat yang terjadi ketika Israel meniupkan sangkakalanya, maka seluruh isi yang ada di bumi ini hancur lebur, tidak tersisa satupun. Itu pengertian dari kiamat kubro. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukumnya beriman kepada hari akhir itu adalah wajib, karena percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Di sini saya akan membacakan beberapa hikmah terhadap hari akhir yang terdapat dalam buku yang saya analisis ini. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang keempat, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Pembahasan selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia yang menggambarkan kesadaran akan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal sholih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Yang keempat, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Yang kelima, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Baiklah, tadi adalah penjelasan dari isi materi buku yang saya analisis ini. Jadi kesimpulan atau hasil analisis dari buku yang berjudul Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir adalah banyak sekali pengetahuan yang dapat diambil dan dapat dipahami, serta keterampilannya yang mudah dengan mengisi jawaban soal-soal evaluasi, esai, dan lain-lain. Juga terdapat banyak landasan ayat Al-Quran dan hadis. Materi-materinya pun juga mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud
beribadah dengan meyakini hari akhir serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang saya analisis ini juga menurut saya sudah sesuai antara SK, L, KD, dan KI-nya sudah sesuai. Akan tetapi mungkin yang saya sarankan adalah penambahan konten-konten baik itu gambar dan ilustrasi agar membangkitkan semangat siswa. Soalnya kan siswa-siswa sekarang tuh dia lebih tertarik pada hal-hal yang unik gitu, seperti contohnya gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Pada pembelajaran ini banyak sekali metode pembelajaran yang bisa guru gunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya metode tanya jawab, metode drama, metode diskusi. Tetapi untuk siswa jenjang SMA, cara yang paling efektif digunakan adalah metode diskusi, karena metode diskusi ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu buku paket. Buku paket sekarang juga bisa diakses melalui internet sehingga bisa dibuka dimanapun dan kapanpun kalian berada. Mungkin hanya sekian analisis buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.